Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Amarta Dwi Cahyani dengan NPM 22541810003 dari kelas Tanah A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul Bahan Organik, Siklus Karbon, dan Perombakan Bahan Organik. Yang pertama ada pendahuluan. eh, Latar belakangnya bahwa bahan organik merupakan jaringan tanaman atau hewan, baik yang sudah terdekomposisi sebagian, itu disebut dengan non-humus, maupun yang sudah terdekomposisi sempurna, itu disebut dengan humus. Apabila kandungan bahan organik di dalam tanah sedikit, maka tanah tidak dapat menjadi media tumbuh yang baik bagi tanaman. Yang kedua ada tujuan. Tujuan kali ini adalah untuk mengetahui peranan bahan organik di dalam tanah. Selanjutnya masuk ke isi. Yang pertama itu ada penguraian bahan organik. Jadi penguraian bahan organik ini terbagi menjadi dua, yaitu secara alami dan teknologi. Untuk secara alami itu proses yang lama, dia bergantung dengan hujan, sinar matahari, dan mikroorganisme pengurai. Sedangkan untuk teknologi, itu prosesnya cenderung lebih cepat karena terdapat penambahan mikroorganisme pengurai. Selanjutnya, terdapat pengaruh bahan organik terhadap tanah. Yang pertama itu secara fisik, dapat meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan ruang pori tanah, memperbaiki struktur tanah, dan mudah mengikat air. Untuk secara kimia, yang pertama dapat meningkatkan unsur hara, yang kedua dapat mempengaruhi pH tanah, dan yang ketiga dapat meningkatkan KTK tanah. Dan yang terakhir untuk secara biologi, yang pertama dapat eh, sebagai sumber karbon dan energi bagi biota tanah. Kemudian yang kedua dapat meningkatkan populasi biota tanah. Jadi, selanjutnya ada siklus karbon. Siklus karbon ini merupakan salah satu siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Itu terbagi menjadi dua, yaitu reservoir karbon. Yang pertama itu dari atmosfer, yang kedua dari biosfer terestrial, yang ketiga lautan, dan yang keempat sedimen. Selanjutnya ada sumber karbon tanah. Jadi, karbon tanah ini dapat berasal dari CO2, sisa tanaman, tubuh hewan herbivora, dan organisme serta produk industri. Selanjutnya adalah proses pertukaran karbon. Jadi di gambar ini terdapat eh, tumbuhan dan hewan. Jadi di sana ada pohon, kemudian pohon itu melakukan fotosintesis dari sinar cahaya matahari. Kemudian eh, pohon tersebut atau tumbuhan tersebut itu dikonsumsi oleh hewan. Jadi hewannya memakan tumbuhan yang ada di sekitar sana. Kemudian terdapat kotoran hewan dan sisa-sisa sersa tanaman dari daun-daun pohon yang jatuh itu terjadi proses dekomposisi. Kemudian terdapat industri di sana. Jadi ada asap, itu hasil dari pembakaran bahan bakar fosil. Kemudian di dalam tanah juga ada fosil dan bahan bakar
fosil juga. Jadi itu eh, sisa-sisa dari pembakaran bahan bakar fosil itu kembali ke CO2 di atmosfer. Selanjutnya, proses dekomposisi juga menghasilkan CO2 itu kembali juga ke atmosfer. Kemudian eh, sisa-sisa tumbuhan seperti pohon di sana juga melakukan proses respirasi. Jadi juga hewannya juga terdapat proses respirasi di sana dan semuanya itu kembali ke atmosfer dalam bentuk CO2 karbon karena eh, hewan dan hewan itu bernafas jadi sisa-sisa nafasnya dalam bentuk karbon kembali ke CO2 di atmosfer. Juga tumbuhan melakukan respirasi di malam hari dan kembali juga ke atmosfer dalam bentuk CO2. Itu juga terdapat asap-asap. Asap-asapnya juga kembali ke atmosfer di bumi. Selanjutnya, mengapa siklus karbon tanah itu penting? Yang pertama itu terjadinya keseimbangan karbon global, jadi keseimbangan antara atmosfer, biosfer, dan hidrosfer. Yang kedua itu kunci keseimbangan karbon global, di mana mendukung semua ekosistem terestrial yang mendaur ulang sebagian besar karbon atmosfer dan terestrial. Selanjutnya yang ketiga, mengandung banyak karbon organik dan anorganik. Jadi tanah mengandung karbon organik lebih besar dari atmosfer dan karbon anorganik lebih besar dari biosfer. Dan yang keempat, komponen aktif dalam emisi karbon global. Jadi tanah dianggap komponen yang signifikan dalam emisi karbon global dan potensi penyerapannya. Ini bentuk karbon organik di dalam tanah. Jadi yang pertama ada karbon berasosiasi dengan nitrogen, itu sebanyak 20%. Karbon dalam bentuk karbohidrat, asam lemak, itu sebanyak 30%. Dan karbon dalam bentuk aromatik itu 50%. Ini organisme perombak bahan organik secara langsung itu mikroorganisme tanah, bakteri atau fungi. Dia mengatur siklus hara. Biomasa mikroorganisme tanah merupakan pool bahan organik yang dinamis sebagai penyedia unsur hara. Untuk secara tidak langsung itu ada fauna tanah seperti nematoda. Dia melakukan aktivitas makan dan asimilasi jaringan mikroba. Dan selanjutnya ada makrofauna tanah seperti cacing. Ia mengubah distribusi ukuran pori sehingga mempengaruhi ketersediaan oksigen di dalam tanah. Dan yang terakhir ini adalah kesimpulan. Jadi, peranan bahan organik di dalam tanah itu sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan tanah, dan menjaga kelembaban tanah serta meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah. Jadi apabila banyak aktivitas mikroorganisme tanah, dia akan meningkatkan bahan organik di dalam tanah karena terdapat sersa tanaman dan aktivitas mikroorganisme itu dapat meningkatkan eh, bahan organik yang ada di dalam tanah. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.